Akhirnya saya sampai di salah satu candi termegah yang ada di dunia dan merupakan warisan leluhur juga, Candi Borobudur. Jadi wisatawan yang datang sekalian belajar, terus bisa sekalian dijual juga. Jadi ini proses pembakarannya namanya ngirap. Petualangan kali ini saya buka dari salah satu spot terbaik untuk menyaksikan terbitnya matahari di Jawa Tengah. Bertualang di Jawa Tengah kurang lengkap rasanya kalau belum menikmati salah satu spot terbaik untuk sunrise di Magelang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menikmati kabut rasanya seperti negeri di atas awan. Bahkan di sana saya sudah melihat ada Candi Borobudur. Keren sekali. Dan puntuk setumbu ini saya perhatiin bentuknya itu seperti lumbung padi. Memang sih dari namanya puntuk itu artinya gunungan dan setumbu artinya lumbung. Berada 400 meter sebelah barat daya kawasan Candi Borobudur, lokasi ini ramai dikunjungi wisatawan saat hari masih gelap, menjelang matahari terbit dari ufuk timur. Sinar matahari yang menembus embun tipis tak hanya memanjakan mata, namun juga menghangatkan raga yang selalu haus dengan keindahan negeri ini. Melihat puncak Borobudur di sana, saya semakin penasaran, ingin mempelajari seni-seni yang ada di dalamnya. Beruntung sekali saya bisa menikmati matahari terbit dari puntuk setumbu. Keindahannya juga tidak kalah dengan belahan bumi lainnya. Makanya cukup di Indonesia aja kalau mau menikmati keindahan alam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bertualang dan traveling ke Magelang tak afdol rasanya kalau tidak mengunjungi salah satu candi termegah di dunia yang dimiliki Indonesia. Ya, Borobudur. Candi peninggalan dinasti Syailendra zaman Mataram kuno pada abad 8 Masehi. Namun, sebelum berkeliling menikmati kemegahan Candi Borobudur, tentu saja protokol kesehatan harus diterapkan. Mulai dari mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, hingga menghindari kerumunan. Perilaku yang mencerminkan wisatawan yang bertanggung jawab ini tujuannya bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi untuk pengunjung yang lainnya juga. Akhirnya saya sampai di salah satu candi termegah yang ada di dunia dan merupakan warisan leluhur juga, Candi Borobudur. Dan sebelum masuk tetap harus pakai protokol kesehatan supaya lebih aman. Excuse me. Hello, my name is Feby. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from? France. France, from France. Yeah. You know what I feel now? I'm very happy because of them. Oh, wow. I have never seen before. Oh, yes. For 2 years. For 2 years? No tourist. Oh, wow. Oh, that's good ya. Ya. Berarti memang wisatawan domestik dan juga wisatawan asing datang ke sini itu sudah lengkap pakai protokol Sudah. kesehatan. Mereka sangat disiplin sekali. Selain terkenal dengan stupa Budanya, Candi Kebanggaan Indonesia ini juga telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991.
Jadi memang wisatawan sudah bisa masuk, namun hanya di pelataran Candi Borobudur saja. Pembatasan wisatawan belum boleh naik ke candi, karena saat ini Candi Borobudur sedang dalam tahap perawatan konservasi. Tamu yang diizinkan naik adalah yang memiliki izin khusus. Ngomong-ngomong ini relief apa, Pak? Ini relief Lalita Vistara. Oh, oke, saya tahu, Pak. Lalita Vistara itu yang menceritakan tentang kehidupan Sang Buddha ya, Ya. Siddhartha Gautama, betul? Ya. Dari kelahiran sampai menjadi Buddha. Ini ya, Pak ya? Ya. Berarti ada berapa, Pak, total reliefnya? Ada 1460 relief cerita. Cerita. Dan, ini ya, cerita. Yang ini? Dan 1212 ini relief dekoratif. Luar biasa, banyak banget. Nggak percaya? Coba hitung sendiri. Aduh, ini emang luar biasa nih, Pak. Iya. Berarti kita bisa lanjut ke Lanjut sana ya, Pak? Boy. Relief-relief tersebut kebanyakan menceritakan soal kehidupan sosial masyarakat pada masa itu. Salah satu yang membuat saya tertarik adalah relief tentang aktivitas masyarakat membuat gerabah yang ternyata masih ada hingga sekarang. Jadi relief ini yang menggambarkan gerabah yang dibuatnya masih tradisional ya, Pak? Dan masih ditemukan di Desa Karanganyar, dan itu di dekat sini. Iya, di sini. Luar biasa. Mereka masih menggunakan alat-alat yang tradisional. Penasaran dengan gambaran relief tersebut? Tentu hanya bisa diobati jika saya datang langsung ke lokasi pembuatan gerabahnya. Sekarang saya sedang naik delman yang menjadi transportasi tradisional yang ada di sini, dan akan menuju Desa Wisata Karanganyar karena di sana itu sentranya gerabah. Saya jadi makin penasaran nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur, Magelang, bukan hanya menjadi sentra pembuatan gerabah selama berabad-abad. Keberadaan desa pengrajin gerabah ini sekarang sudah menjadi destinasi wisata edukasi. Pak, makasih ya, Pak. Saya mau masuk dulu. Dadah. Ibu, saya juga duluan ya. Dadah. Ini karena saya udah ditungguin teman saya, jadi saya mau langsung masuk ke desa. Masyarakat Dusun Ngelipoh, Desa Karanganyar, sudah menekuni kerajinan gerabah secara turun-temurun. Jadi wajar kalau Desa Karanganyar masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Halo, Mbak Ayu. Kira kita ketemu juga. Wih. Halo, Pak. Wah, ini udah dibagi-bagi nih tanahnya di sini. Tinggal diambil aja sini. Oh, dia udah tinggal diambil aja ya? Tinggal proses Oh. selanjutnya lagi. Tanah liat benar-benar harus bersih dari bongkahan batu, kerikil, maupun akar-akar tanaman. Jadi tanah liat yang sudah diambil itu kita kumpulkan untuk diinjak-injak terlebih dahulu supaya nanti lebih padat, lebih enak nanti dibagi-baginya. Pekerjaan mencari tanah liat umumnya dilakukan oleh bapak-bapak. Sedangkan kaum hawa Desa Karanganyar lah yang terampil dalam membuat kerajinan gerabah. Kita coba jadi gulungan yang pertama ini. Lumayan berat ya, padahal ini termasuk yang kecil, Pak, gulungannya. Tanah liat di sini pun tidak diambil secara cuma-cuma. Rp5.000 menjadi harga untuk setiap gulungan tanah liat siap pakai ini. Luar biasa.
ikut ke sanggar nggak? Oh, bikin gerabahnya di sanggar? Iya. Oke, siap, boleh. Pak, saya tinggal dulu ya, Pak. Ya, mari. Dadah. Beruntung, dalam petualangan kali ini saya bisa menyapa desa warga Karanganyar, sekaligus mengenal kemandiriannya. Kalau di sini tuh sebenarnya udah berapa lama sih jadi desa wisata? Kalau desa wisata sih dari 2010. Oh, 2010. Iya. Mm-mm. Tapi untuk ditetapkan dari pemerintah sekitar 2015-an sih. Oh, berarti baru-baru ini ya? Iya. Terus dampak bagi warga sekitar sini berarti apa? Penghasilannya tambah sih, Mbak. Oh, penghasilannya Iya. jadi tambah ya? Iya. Hmm. Sebelumnya kan cuma bikin kayak gini, sekarang bisa ngajarin tamu bikin kayak gini, bikin gerabah. Oh, jadi wisatawan yang datang sekalian belajar, terus bisa sekalian dijual juga. Dengan penataan dan pengelolaan potensi yang ada, warga mampu mencukupi kebutuhan ekonominya. Jangan sampai lepas. Keterampilan turun-temurun ditambah dengan sistem pelatihan tepat guna oleh instansi terkait menjadikan gerabah-gerabah dari Karanganyar menjadi produk unggulan desa wisata yang letaknya berdekatan dengan kawasan Candi Borobudur ini. Oh, jadi bagus nih, jadi halus. Bayu, gimana sih caranya supaya masyarakat atau enggak millennials nih tetap suka sama gerabah? Apalagi sekarang kan udah modern, udah banyak keramik dari luar juga gitu kan? Gimana Lebih tuh? berinovasi sih, Mbak. Oh, berinovasi. Untuk yang anak-anak muda biasanya kalau nggak gerabah, dia juga bisa keramik juga. Oh, bisa bikin keramik. Iya. Caranya gimana? Hampir sama, cuma pembakarannya yang berbeda. Tapi kalau misalnya di sini ada nggak sih bantuan dari pemerintah untuk desa wisata ini? Banyak, Mbak. banyak. Ada pelatihan juga, pameran. Terus kalau yang bentuk fisik itu, ini alat putar ini dari pemerintah juga. Oh, ini. Iya. Sama yang tadi kan ada yang pemuda bikin keramik itu dibeliin oven. Dibikin oven. Iya, bikin oven. Oh, jadi benar-benar disupport ya, sampai alatnya aja itu pemerintah kasih. Iya. Jadi ini salah satu bentuk sinergi antara pemerintah dengan desa wisata. Makanya nggak cuma menghasilkan karya seni, tapi menghasilkan pundi-pundi rupiah juga untuk masyarakat yang ada di sini. Luar biasa, Mbak. Tidak hanya dari segi bentuk dan metode pembuatan saja, pemasaran gerabah Karanganyar pun turut berinovasi dengan merambah pasar online untuk memperluas pasarnya. Pegangnya yang bawah ya. Nah, ini nih hasil karya saya. Jadi walaupun di masa pandemi seperti ini, tapi gerabah tetap banyak yang minat ya. Iya. Nah, ini berarti tinggal dijemur aja ya. Iya. Ini saya mau lihat-lihat dulu deh. Kalau ini apa ini namanya, Mbak? Itu penting, Mbak. Oh, kelenting. Bentuknya lucu juga ya. Bener nggak kalau ini buat ngambil air? Iya. Oh, bener. Iya, benar. Jadi mirip kayak yang punya sesepuh-sesepuh dulu buat ngambil air di sungai pakai kelenting ini. Makanya kita harus bangga buatan Indonesia. Melalui sentuhan inovasi, tampilan gerabah menjadi lebih bervariasi, sehingga lebih menarik minat beli konsumen. Beberapa hasil jadinya berupa gentong atau wadah air, kendi, piring, mangkok, gelas atau cangkir, dan sebagainya. Nah, ini nih salah satu bentuk ekonomi kreatif. Aduh, lumayan berat ya. Karena dari warnanya aja menarik, jadi dia selalu berinovasi. Makanya, beli kreatif lokal. Tanah liat yang sudah berbentuk selanjutnya harus melewati tahap penjemuran hingga benar-benar kering. Nah, sekarang ini mau dijemur dulu dan proses penjemurannya juga tidak sebentar, harus seminggu. Dan ini saya letakkannya juga nggak bisa sembarangan, harus ada teknik tersendiri. Dari bentuknya. Proses pembakaran menjadi tahap krusial, karena jika belum kering benar, gerabah akan retak atau pecah saat melewati proses ini.
Yang di situ udah siap untuk dibakar ya? Oh iya, itu udah dibakar. Jadi di atasnya ditaruh jerami dulu biar nanti tidak terlalu panas ke tanah liatnya. Oh gitu ya caranya. Sebelum dibakar dengan api besar, terlebih dulu gerabah-gerabah yang sudah tersusun dipanasi dengan api kecil. Tujuannya untuk penyesuaian suhu gerabah, jadi tidak mudah pecah saat masuk tahap akhir pembakaran. Yuk kipas. Kipasin gini aja ya? Ya, ini kepake gak? Pakai lah. Pinggir aja. Aduh, saya mecahin satu. Aduh, Mas maaf ya. Aduh, saya sedih. Mas, ya Mas jangan marah. Satu pecah. Jadi ini proses pembakarannya namanya ngirap. Berasal dari kata dasar kirap, artinya berbaris ke belakang. Jadi memang dibakarnya nih lucu ya, dibarisin dulu. Gerabah yang sudah melewati proses ngirap secara tekstur akan lebih keras, sehingga lebih tahan panas. Udah kayu ya. Jadi memang proses pembakarannya itu dari bawah tadi ada jerami, kayu, gerabah, ditutup lagi pakai jerami supaya nanti merata apinya. Nah, terakhir ini sekarang saya mau ambilin abu-abunya. Nanti diletakkan di atas jeraminya tadi supaya nanti apinya itu tidak naik ke atas. Ternyata tak semudah dan sesingkat yang saya bayangkan. Namun, dengan serangkaian proses inilah yang akhirnya membuat gerabah Desa Karanganyar memiliki kualitas unggul. Ini apinya udah langsung menyebar tuh, keliling terus masuk ke dalam. Dan biasanya didiamkan sampai 5 jam. Tapi mulai dibuka atau dibongkarnya itu keesokan harinya supaya nanti pas diambil nggak panas. Nah, ini gerabahnya sudah selesai dibakar, jadi tinggal diangkat. Secara bentuk dan warna, gerabah yang sudah melewati tahap pembakaran akan berbeda dengan yang masih mentah. Coba saya mau angkat. Nih kalau sudah jadi, ini suaranya aja udah beda. Kedengeran lebih kokoh. Terus dari segi warna juga sudah warna coklat muda. Kalau kemarin kan warnanya tua ya. Kalau ini udah muda, udah keorenan gitu. Saya bawa ya, Mbak. Inilah salah satu wujud karya anak bangsa yang sudah diwariskan selama berabad-abad sejak zaman Mataram kuno. Ini saya lihat-lihat hasilnya memang bervariasi, bentuknya lucu-lucu. Dan ini udah siap untuk dijual. Cuek-cuek. Cuek Ibu, Mbak. Cuek Mbak. Mbak, cuek Mbak. Nah, gerabah yang sudah jadi siap untuk dipasarkan. Pak, saya juga jualan cowek ini, Pak. Kali. Terus tinggal kali. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, matur suwun, Mbah. Bungkus nggih, Pak nggih? Ya. Harganya pun terbilang cukup terjangkau. Untuk sebuah karya seni warisan leluhur, pengrajin di Klipah mematok harga kisaran ribuan hingga jutaan rupiah. Penentuan harga tentu saja berdasar pada tingkat kesulitan pola hingga ukuran gerabah. Monggo Bu. Cowek.
Beginilah keseruan mengikuti proses pembuatan gerabah dari hulu hingga ke hilir. Makanya saya selalu bangga buatan Indonesia. Dan jangan lupa untuk beli kreatif lokal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tersohornya gerabah dari Desa Karanganyar tidak diragukan lagi, hingga mendapat apresiasi langsung dari pemerintah akhir tahun lalu. Sebagai desa wisata edukasi, Karanganyar telah berhasil membuka peluang kerja bagi masyarakatnya. Bukan hanya dari gerabah saja, namun dari sektor-sektor yang lain juga. Bahkan di masa pandemi, para pengrajin gerabah justru bangkit karena banyaknya pesanan dari luar daerah.